Falcon Pictures sebagai PH yang sering banget ngeluarin film-film remake. Yang paling terkenal adalah DKI Reborn, remake yang terlalu banyak banget. Terus juga ada Kang Mak akhir-akhir ini. Terus juga sebuah sequel yang sebenarnya di film original Koreanya nggak ada sequel ini, tapi ya mereka panjangin, mereka isiin dengan drama-drama mereka, dengan apa ya, ini kayak sebagai pelengkap dengan penceritaan yang kurang atau kurang mendetail dari film originalnya. Itu di sequel ini mereka ngasih sebuah penceritaan yang lebih detail lagi tentang keluarganya si Kartika, terus juga orang tuanya, kedekatan Dodo dan juga Mama Uwi. Ya, sebuah sequel yang sebenarnya gue juga cukup kaget kalau Falcon bakal melanjutkan film mereka, Miracle in Cell Number 7, yang merupakan sebuah film remake berdasarkan film Korea, yang sebenarnya film Korea tersebut tidak ada sequelnya. Dan juga mungkin karena udah rame filmnya, ya rame di Indonesia juga, dibuatlah sebuah sequel yang sebenarnya ya nggak terlalu perlu amat sih menurut gua, tapi untuk sebagai pelengkap dan seperti menjelaskan dengan kekosongan ataupun teka-teki kita tentang keluarganya si Kartika, tentang Papa Dodo Rozak dan juga istrinya, terus juga proses kehamilan, terus juga kita bertanya-tanya kan gimana kelanjutan hidup dari seorang Kartika yang sekarang dia adalah anak yatim piatu, yang kemudian di film ini diceritakan kalau dia akhirnya diangkat sebagai anak oleh Pak Hendro, yang mana Pak Hendro ini dimainkan oleh Denny Sumargo, yang merupakan kepala apa namanya itu penjara di lapas Mahameru. Di sini kalau di film sebelumnya kan Miracle in Cell Number 7, Denny Sumargo actingnya nggak terlalu kelihatan banget gitu kan, tapi di film kedua ini dia menjadi orang yang ngelit. Dan juga ini yang gua kangenin dari Denny Sumargo sebelumnya, karena filmnya udah lama banget yang gua tonton, 5 cm ya, tahun berapa gitu kan. Dan kali ini akhirnya gua ngeliat lagi acting Denny Sumargo yang menurut gua keren banget. Dia bisa mendeskripsikan karakternya itu dengan wah, anjing keren sih menurut gua. Sedihnya dapat, terus juga chemistry dengan si Ika ini juga wah, klop banget mereka ini nih. Terus juga kalau di film sebelumnya itu kan tipikal film yang ngasih komedi, kemudian nangis, komedi, terus juga nangis kan. Dan di film ini juga ngasih sebuah feel yang sama, nangis ketawa gitu. Tapi menurut gua jokesnya cukup menghibur. Di film ini menurut gua Regen dan juga Jagel itu tuh mereka kayak enggak acting gitu, ya udah main-main aja gitu, karena kelihatan banget mereka lepas banget di film ini sama kayak di film pertamanya, tektokannya. Terus juga ya udah mereka tuh kayak nggak acting, kayak kita ngelihat yang apa adanya mereka berdua ini, tektokannya, terus juga cara bermainnya, cara berkomedinya mereka gitu kan. Beberapa jokes emang berasa repetitif, selalu diulang kayak gitu, jadi kita kayak terlalu nungguin terlalu lama. Dan juga karena udah tahu jokesnya itu tadi, jadi terkesan basi menurut gua. Dan di film kedua ini yang menyutradarai adalah Herwin Novianto, yang merupakan sebuah director dari film baru-baru ini juga Falcon pernah ngeluarin, Kang Mak. Gua belum sempet nonton film tersebut, tapi di film lain, Kembang Api, gua udah pernah nonton, dan juga itu sebuah film remake juga. Gue cukup suka dengan film tersebut. Film Second Miracle in Cell Number 7 ini durasinya sekitar 2 jam 45 menit. Ya sekitar kita anggap aja 3 jam lah filmnya ya. Kepanjangan nggak? Masih kepanjangan karena ada beberapa adegan yang sebenarnya bisa dipotong. Gua rasa beberapa adegannya masih jumpy. Terus juga apa namanya, nggak tahu, tiba-tiba kan ada satu adegan waktu si Ikanya balik ke rumah dan juga kemudian disusul oleh Denny Sumargo. Terus tiba-tiba kenapa ada dinas sosial yang muncul di situ gitu? Gimana caranya mereka ada tiba-tiba di sana? Apakah membutuhkan mereka kah atau gimana? Menurut gua adegan tersebut terasa jumpy aja. Kenapa tiba-tiba langsung di situ? Taunya dari mana gitu kan, dinas sosial yang ramai berjimbun gitu kan, kok bisa tiba-tiba tahu keberadaan Denny Sumargo dan juga Kartika. Terus juga di adegan lain, adegan di persidangan gitu kan, diliatin kalau ada salah satu karakter yang bakal muncul, yang sebenarnya dia tuh kayak apa ya, nggak setuju lah dengan apa yang dilakukan dengan lapas tersebut. Tapi kenapa tiba-tiba dia hadir di persidangan, terus juga menceritakan kejadian-kejadian di persidangan gitu kan. Gua rasa adegannya berasa jumpy aja. Kenapa secara tiba-tiba ada di situ gitu. Terus menurut gua Aco di sini wah gila, dia berhasil banget menjadi karakter yang ngeselin, dibenci oleh semua orang, dibenci oleh satu studio barangkali karena ngelihat tingkahnya yang emang ngeselin, gregetan, dan juga berhasil membuat karakter itu hidup. Dia juga ngebawain karakternya ya
berhasil. Dan apakah lebih sedih daripada film pertamanya? Menurut gua pribadi, enggak sih. Gua lebih ngerasain sedihnya di film pertama, walaupun gua udah nonton film originalnya versi Korea terlebih dahulu, terus juga nonton versi remake yang kemudian gue juga nangis di film Miracle in Cell Number 7 yang versi Indonesia, karena ya ada pencocokan lah di situ, penceritaannya juga, terus juga dramanya lebih kuat menurut gue. Tapi di film kedua ini kayak gue ngerasa banyaknya mereka ceritain, fokusnya enggak cuma di Kartika doang, tapi juga fokusnya lebih ke apa namanya itu, karakter Denny Sumargo juga ada di sini, terus juga nyeritain tentang orang tuanya si apa Kartika itu, Bapak Dodo dan juga Ibu Uwi, kalau nggak salah Mama Uwi. Jadi gue nggak ngerasain feelsnya gue harus bersimpati dengan karakter yang mana gitu. Padahal di film pertama kan lebih fokus ke Kartika kan, tapi di film kedua ini ya banyak karakter yang mau dibikin nangis, karena ya apa ya, kayak berasa serba nanggung. Mau ke Kartika ya nggak bisa all out juga dengan Kartika nangisnya, karena ada di penceritaan lain kita harus bersimpati juga dengan karakter Papa Dodo dan juga Mama Uwi. Terus juga ada lagi kita harus bersimpati juga dengan Denny Sumargo. Nah, kalau kalian mau tahu lebih dalam gimana awalnya Papa Dodo dan juga Mama Uwi itu ketemu, terus juga bagaimana mereka merekatkan cintanya mereka itu tadi, dan juga lahirlah seorang Kartika. Dan juga kalau kalian pengen tahu gimana hidupnya Kartika setelah keputusan pengadilan, setelah Papa Dodo nggak bisa ngelihat si Kartika lagi, gue rasa kalian ya tonton ini. Tapi kalau kalian masa bodoh dengan itu, udah nggak peduli lagi dan kayak berasa sequel ini nggak penting, ya nggak apa-apa juga, karena menurut gue juga sequel ini nggak terlalu penting-penting amat gitu, karena sebagai apa ya, gue ngerasanya kayak sebagai tambahan, sebagai pelengkap aja tentang cerita yang belum pernah dijelaskan. Kayak gitu sih yang gue tangkap. Oh ya, gue juga kurang suka sebenarnya dengan scoring musiknya, karena gue rasa scoring musiknya itu kayak kita dipaksain buat nangis gitu. Ayo lo, nangis lah. Ini musiknya udah sedih, adegannya sedih, lo harus nangis. Kalau enggak, ya percuma gitu. Gue ngerasa kayak gitu sih, kayak dipaksain buat nangis, kayak kita, ayolah nangis lah. Ini lagunya udah sedih loh. Terus suara musiknya juga menurut gua kegedean, jadi sendunya kurang dapat menurut gua ya. Ya, kita tunggu aja gimana gebrakan dari Falcon Pictures ini bakal mengangkat film dari daerah mana lagi, film dari negara mana lagi yang bakal mereka remake, ataukah film dari Indonesia, ataukah Korea lagi, atau dari mana lagi. Gua nggak tahu. Kita lihat aja. Falcon Pictures yang emang spesialis film-film remake. Jadi ya kita tunggu. Silakan ditonton filmnya. Second Miracle in Cell Number 7 udah tayang. Menurut gue ini cuma pelengkap aja pertanyaan-pertanyaan tentang kita di film sebelumnya. Jadi terima kasih dan jangan main di rel kereta api.